Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, alhamdulillah wa syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan berupa kesempatan sehingga kita masih bisa berkumpul dalam acara FDS, Family Development Session, atau yang sering kita sebut dengan P2K2, yang wajib bagi kita setiap anggota KPM dari program keluarga harapan ini. Salat beriring salam adalah sama-sama kita curahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin Allahumma amin. Amin. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas mengelola keuangan keluarga. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada ibu-ibu KPM, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat. Bagaimana tadi Ibu datang ke sini? Menggunakan apa? Kendaraan. Kendaraan. Ada yang jalannya? Ya, terima Ya. kasih. Yang penting kita tetap semangat dalam mencapai cita-cita kita ingin hidup mandiri dan sejahtera. Mudah-mudahannya. Nah, pada pertemuan kali ini, sebelumnya kita telah membahas tentang pengasuhan dan pendidikan anak. Bagaimana ibu-ibu masih ingat kemarin itu? Ya. Modul kita Ya. bagaimana cara mendidik anak yang baik, cara mengasuh anak yang baik, sekolahnya bagaimana? Masih ingat kan Bu? Ya. Ya, tentu. Mudah-mudahan. Nah, untuk selanjutnya pada pertemuan ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya mengelola keuangan keluarga kita. Baiklah ibu-ibu, Ya. pada ibu-ibu sekalian, apakah ibu-ibu di sini sering bermasalah dengan keuangan keluarga? Gimana ibu-ibu? Ya. Oh, ternyata ya. Maka disinilah kita diajarkan bagaimana caranya untuk meningkatkan kemampuan, meningkatkan pengetahuan, bagaimana caranya kita untuk mengelola keuangan keluarga kita itu sehingga pendapatan kita nanti sesuai dengan kebutuhan kita, sehingga kita tidak nanti lari-lari ataupun ujung-ujungnya berhutang seperti ada di sini poster, yaitu gali lubang tutup lubang dengan pengelolaan yang tepat. Nah, itu nanti akan kita hadapi bersama ataupun kita pecahkan bagaimana caranya supaya kita nanti bisa pendapatan kita seimbang dengan pengeluaran kita. Saya tahu aja. Hah? Bisa narare. Aduh. Baiklah, untuk menghangatkan suasana, maka saya ingin mengajak para ibu-ibu KPM untuk membuat satu yel-yel. Nah, nanti yel ini saya harapkan kita akan tambah lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran sesi ini ya. Nanti ibu-ibu KPM, kalau saya bilang nanti uang tidak cukup, maka ibu-ibu KPM nanti akan jawab, ya diatur dong. Ya begitu ya. Ya. Oke, saya mulai dulu ya. Uang tidak cukup. Hei, saya atur dong. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Kita semua luar biasa. Baiklah, ibu-ibu KPM, untuk pertama kali dalam sesi ini, maka saya ingin mengajak para ibu-ibu KPM untuk melihat poster ini. Nah, oke. Ini ada poster gali lubang, tutup lubang dengan pengelolaan uang yang tepat. Nah, di sini maksudnya adalah kita stop gali lubang, tutup lubang dengan pengelolaan yang tepat. Artinya, jangan lagi kita lakukan seperti kebiasaan kita yang kemarin-kemarin. Contohnya, kita kemarin itu mendapatkan suatu
gaji ataupun hasil dari pekerjaan kita, maka hasil dari itu ada utang kita di sana, itu yang kita tutupi terus setiap bulan berjalan secara terus menerus, maka itu namanya adalah gali lubang tutup lubang. Nah, disinilah para ibu-ibu KPM ingin kami tingkatkan bagaimana caranya mengimplementasikan pendapatan kita itu menjadi seimbang dengan pengeluaran kita. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah rencanakan dan kendalikan penggunaan uang bersama keluarga. Nah, di sini kita harus merencanakan, mengendalikan penggunaan uang. Kita rencanakan. Kalau tidak ada perencanaan, itu tidak bagus ya, Bu? Ya. Iya. Selanjutnya apa, Bu? Coba silakan dibaca, Bu. Biasakan menabung dengan disiplin. Nah, kita biasakan menabung dengan disiplin. Nah, jangan kita tunggu ada sisa. Nah, kita tumbuhkan budaya menabung. Selanjutnya apa, Bu? Pertimbangkan dengan matang sebelum memutuskan berutang. Nah, ibu-ibu KPM, kalau kita nanti ingin berutang, maka kita harus mempertimbangkan untuk berutang. Banyak sekali utang ini bisa menjerumuskan kita makin ke arah yang lebih tidak baik sama sekali, Bapak Ibu ya. Oke, Ibu, untuk lebih jelasnya kita memahami pengelolaan keuangan itu, maka marilah kita tonton dulu film tentang Ibu Lili. Nah. Ibu Lili. Ibu Lili. Baik Ibu, bagaimana tadi Ibu film yang kita tonton tentang Ibu Lili? Apa yang Ibu lihat? Apa yang Ibu rasakan dengan film yang baru saja kita tonton? Ayo Bu, silakan angkat tangan. Oke. Iya, bagus sekali. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Ibu itu, Ibu Lili. Nah, selanjutnya, maka di situ permasalahan yang Ibu Lili hadapi adalah permasalahan Ibu Lili tidak tahu bagaimana caranya mengelola keuangan keluarganya. Nah, bagaimana sih sebenarnya cara mengelola keuangan keluarga itu? Maka harus kita perhatikan dua hal. Yang pertama adalah kebutuhan. Yang kedua adalah pengeluaran. Keinginan. Nah, dua hal ini ibu-ibu harus kita pisahkan. Bagaimana yang disebut dengan kebutuhan? Kebutuhan adalah suatu kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi akan berdampak langsung bagi kehidupan kita. Nah, bagaimana dengan keinginan? Keinginan adalah kebutuhan apabila tidak terpenuhi, maka tidak berdampak langsung dalam kehidupan kita ini. Contohnya apa, Bu? Contohnya kebutuhan. Contohnya makan. Nah, betul nggak ini, Bu? Kebutuhan makan itu sebagai kebutuhan. Bagaimana pendapatmu, Bu? Ya, betul. Ya, betul. Jadi tadi saya katakan adalah kalau kebutuhan itu kalau tidak terpenuhi maka akan berdampak langsung pada kehidupan. Betul nggak? Betul. Ya, betul. Keinginan contohnya apa? Contoh keinginan ini adalah Kemauan. membeli sepatu. Sedangkan sepatu kita masih ada. Nah, antara yang dua inilah nanti yang akan kita sinkronkan. Maksudnya, kita dahulukan dulu kebutuhan, baru keinginan. Keinginan itu, ibu-ibu, bisa kita tunda ataupun kita batalkan. Nah, dari sinilah kita beranjak, Bapak Ibu. Maka kita buat daftar kebutuhan kita. Bagaimana?
Kita buat daftarnya sehari-hari Bapak Ibu. Nah, ini umpamanya apa kebutuhan kita? Kebutuhan. Contohnya Makan. 1, makan. 2, apa Bu? Sayur. Atau beras Bu ya, ini ya. Beras. 3, apa lagi Bu? Apa namanya? Hah? Apa Bu? Oh, dapat dawe. Termasuk kebutuhan kita ya. Cabai umpamanya. Apa lagi Bu? Apa? Ikan, telur, Ikan. Apa Bu lagi? telur. Oke, bolehlah. Telur. Nah, ini kita pilih kebutuhan kita ini umpamanya. Apalagi Bu kebutuhan kita? 6, Apa? rokok. Umpamanya Bu ya. Apalagi Bu? Belanja naik apa? Pulsa. Umpamanya. Terus apa lagi Bu? Apa? Pakaian. Bayar rekening listrik. Iya, apa Bu? Bayar Rekening dulu. listrik, rekening. Nah, dari sini Bu, kebutuhan kita sehari-hari, maka dari sini kita pilih yang mana yang merupakan suatu kebutuhan yang betul-betul yang tidak yang apabila tidak terpenuhi maka akan berdampak langsung bagi kehidupan kita. Kita pilih lagi, kita buat lagi daftar selanjutnya. Mana pula yang dia katakan dengan keinginan apabila tidak terpenuhi maka tidak akan berdampak langsung bagi kehidupan kita. Nah, kita pilih Bapak Ibu. Contohnya ini Bu, kebutuhan kita sehari-hari. Oke, kita pilih mana yang dikatakan dengan kebutuhan pokok umpamanya. Makan. Makan atau beras, kebutuhan pokok Bu. Ya, Oke, kita checklist boleh. Sayur kebutuhan pokok Bu. ya, Oke. Cabai bagaimana Bu? ya. Oke. Ikan bagaimana Bu? Oke. Telur bagaimana Bu? Boleh. Kebutuhan pokok. Rokok bagaimana Bu? Auto bibit. Tidak. Ya, ini adalah kalau rokok ini bisa kita kategorikan kepada keinginan. Nah, bagaimana? Bingung nggak Bu? Bagaimana rokok itu masuk kepada keinginan? Bingung. Nah, kalau kita coba bandingkan dulu Bu, kalau kita tidak merokok maka kita tidak akan mati umpamanya kan? Betul nggak Bu? Ya, Betul, maka dia termasuk kepada keinginan. Maka kita pilih Bapak Ibu keinginan. Inginan. Pulsa bagaimana Bu? ya. Keinginan juga. Pakaian bagaimana Bu? Keinginan. Pokok. Pokok deh. Enggak mungkin kita nggak berpakaian. Rekening listrik Bu. Ini kebutuhan pokok. Kalau tidak kita bayar maka nanti PLN akan memutus rekening kita ataupun PLN kita ya. Nah, dari sini lagi kita beranjak Bu. Maka dari situlah nanti berapa harga untuk ini. Kita tentukan. Umpamanya 15.000. 10.000. Cabai 5.000. 5.000. Ikan 20.000. 20.000. 20.000. Telur Bu berapa Bu? 10.000. 10.000. Rokok karena keinginan kita kurangi menjadi berapa Bu? Kita buat menjadi 10.000. Namanya Bu ya. Pulsa kita kurangi Bu karena di keinginan kita kurangi aja Bu harganya. 15.000. 10.000 juga. Pakaian pokok, pemanya pakaian. Nah, ini kita buat aja 20.000 ya Bu ya. 20.000. Rekening 30.000 pemanya. Nah, kita jumlahkan Bu ini kebutuhan kita ini per hari. Kita jumlahkan semua maka dapatlah total. Seumpamanya ini adalah totalnya
100.000. Nah, ini kita bandingkan dengan pendapatan bulanan kita. Bapak Ibu, apakah dia kalau pendapatan bulanan kita seumpamanya adalah 12.000. 98.000, maka kita sudah kena ataupun kita kurang. Pendapatan kita itu kurang daripada pengeluaran kita. Setelah dikurangi pun tadi masih tetap kurang. Maka bagaimana cara mengatasinya, Bu? Maka terus kita kurangi keinginan-keinginan kita, ataupun boleh saja dibatalkan. Seumpamanya ini pakaian dibatalkan dulu, masih ada pakaian yang lama, itu dulu pakai, Bu. Nah, kira-kira begitulah, Bu, cara-cara mengelola keuangan kita itu. Nah, bagaimana Ibu-Ibu? Paham? Aha. Nah, nanti saya akan membagikan kertas. Nah, Bapak Ibu sekalian akan membuat daftar kebutuhan dalam 1 bulan ya, Bu ya. Nah, oke, Bapak Ibu. Oke. Silahkan berbagi kelompok. Saya akan membagikan kertas untuk coret-coretnya, Bu ya. Oke, silakan berkelompok, Bu. Oke, Bu. Setelah kita mempresentasikan tadi hasil kerja kita, maka kita sudah dapatkan, Bu. Oke, iya, begitulah, Bu, caranya. Maka nanti kalau kita yang tidak berpenghasilan tetap, ada namanya untuk mengendalikan pengeluaran kita, ada dengan 2 cara. Yang pertama dengan sistem amplop. Yang kedua dengan sistem catatan harian. Catatan harian. Oke, begitu, Bu. Kalau nanti untuk uang pulsa, kita masukkan ke amplop. Kita buat amplopnya banyak. Ini untuk pulsa, ini untuk makan, ini untuk listrik. Pokoknya gitu, Bu. Jadi nanti jangan kita ambil ini lagi. Ini tetap akan dibayarkan kepada listrik umpamanya. Ini tetap dibayarkan untuk pulsa. Ini untuk sayur menyayur umpamanya gitu. Kalau untuk catatan kas harian, kita catat satu persatu apa-apa saja yang kita beli atau kita makan dalam 1 hari. Kita catat, Bu. Hari ini apa? Hari ini apa? Hari ini apa? Begitu terus menerus. Nah, sehingga nanti kita bisa mengendalikan anggaran pendapatan kita dalam 1 bulan. Nah, begitu, Bu, caranya. Nah, cukup sekian untuk sesi kita ini. Bagaimana, Ibu-Ibu? Oke, terima kasih. Jangan lupa, Ibu-Ibu, untuk sesi selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara untuk cermat menabung, Bu ya. Nah, maka datang, Bu, nanti di sesi selanjutnya ya. Ya. Nah, untuk kali ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih kepada Ibu-Ibu yang begitu antusias. Mudah-mudahan kita semua akan menjadi sehat, sejahtera, dan cerdas, serta berpenghasilan cukup, serta hidup sejahtera dan mandiri. Terima kasih kepada ibu-ibu sekalian. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.